Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha fiddin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Banjar TV yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya pribadi didampingi oleh Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Syarbani Haira MSI. Beliau ini 2 periode menjadi ketua Tanfijiah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, dan beliau ini sekarang ini adalah Khatib Suriah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan dan Dewan Syura Masjid As-Su'ada Syekh Abdul Qadir Hasan Nahdlatul Ulama Gambut Kabupaten Banjar. Kemudian juga ada Kiai Haji Fathul Ilmi, Tuan Guru. Nah, ini bagus nih, alhamdulillah kita untuk bersilaturahim, berkumpul-kumpul dan sambil menyampaikan apa-apa hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan kali ini. Salawat dan salam kita jangan lupa untuk selalu mengucapkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa Banjar TV yang kami hormati, di antara amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, yang pertama adalah kita dianjurkan untuk bersedekah selama bulan Ramadan ini, yang diharapkan bisa dilanjutkan dan dilestarikan serta diteruskan pada waktu-waktu seterusnya. Bersedekah ini adalah untuk mendidik dan membiasakan diri pribadi kita agar kita menjadi orang yang sosial, orang yang pemurah. Karena orang yang sosial, yang pemurah itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat dekat dengan manusia dan sangat dekat dengan surga dan dijauhkan daripada api neraka. Sebaliknya, orang yang pelit, yang medit, bahasa Banjarnya itu yang engken, maka itu jauh dari Allah, kemudian juga jauh dari manusia dan jauh daripada surga, serta akan dekat dengan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda yang berbunyi, an-nas-sakhiyya qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wa annal bakhila ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minallah. Jadi dalam hadis ini jelas sekali bahwa orang yang sakhi, yang pemurah, yang dermawan, yang bersifat sosial itu sangat dekat dengan Allah. Artinya Allah mencintai, menyayangi, senang kepadanya. Manusia pun senang kepada orang yang dermawan. Orang lain selalu datang, selalu hadir ketika orang yang sosial, yang dermawan itu mengundangnya. Dan selalu banyak didatangi, dikunjungi oleh siapapun, karena dia bersifat sosial, dia dermawan dan pemurah. Kemudian surga pun juga sangat sayang kepadanya.
maka dia akan disediakan oleh Allah surga karena kedermawanannya, karena kepemurahannya, karena dia sosial. Kemudian dia akan jauh dari api neraka karena sedekahnya itu. Kemudian sebaliknya orang yang pelit, kata Nabi, adalah jauh dari Allah. Jadi Allah tidak senang kepada orang yang pelit karena Allah Maha Pemurah. Allah Raufur Rahim. Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi orang yang pemurah itu adalah mengamalkan sifat Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang tadi. Kemudian orang yang bakhil tadi, dia jauh dari manusia. Jelas manusia tidak mau mendekat kepadanya karena dia bakhil, kikir, pelit, tidak mau menemani. Kemudian juga surga juga tidak mau mendekat kepadanya, dan api neraka yang mendekat kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah perlu kita pahami bersama bahwa bersedekah yang dianjurkan oleh Nabi kita itu luar biasa dahsyat keutamaannya. Dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda pula, kata Nabi, dawu mardakum bis sedekah. Artinya, obatilah orang yang sakit di antara kamu itu dengan bersedekah. Jadi berkat dengan bersedekah itu kita sehat. Seperti kiai kita ini sehat lah. Nah, sigar, kemana-mana, banyak aktivitas. Yang sekarang ini juga beliau adalah salah satu pimpinan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, jadi di Basnas itu beliau ini banyak juga sedekah nih. Nah, banyak juga membagi-bagi lah. Nah, itu ke fakir miskin, anak yatim, termasuk beasiswa kuliah. Nah, itu. Jadi lalu sehat terus. Nah, itu lah. Nah, berkat bersedekah. Jadi betul hadis Nabi itu riwayat Imam Abu Daud. Nah, obatilah orang yang sakit di antaramu dengan bersedekah. Jadi kalau kita sakit, coba bersedekah, insya Allah sehat. Nah, insya Allah kita sembuh, dijauhkan oleh Allah daripada berbagai macam penyakit. Dan dalam hadis lain, Nabi kita juga bersabda, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Artinya sedekah itu menolak bala. Ada kejadian di tempat kita ini di Banjarmasin lah. Beliau ini mau berangkat dari rumah, naik mobil, mau menuju ke kantornya, kantor tempat pekerjaannya. Di tengah jalan beliau singgah melihat ada pemulung yang mengambil sampah itu. Singgah beliau, ditemui pemulung itu, diberi beliau uang, duit 50.000 rupiah sudah. Lalu beliau bobot lagi di mobil, meneruskan perjalanan. Ternyata tanpa disangka, tanpa diduga, mobil di depan beliau itu singgah, stop, mendadak. Lalu beliau tidak bisa terkendali, akhirnya mobil beliau juga menabrak mobil di depan beliau. Ternyata mobil di belakang beliau juga menabrak mobil beliau. Bahasa Banjarnya itu mobil beliau ini tegapit. Nah, takapit. Lalu sidinnya beliau pun di dalam mobil takapit. Nah, tapi alhamdulillah sidin masih selamat, yaitu dapat kecelakaan sedikit, luka sedikit. Nah, dibawa ke rumah sakit, sehat kembali, selamat. Jadi kata beliau, alhamdulillah saya bisa selamat, luka sedikit, saya masih sehat berkat bersedekah. Seandainya tidak bersedekah mungkin mati. Nah, itu. Jadi masih banyak yang bagusnya, banyak yang baiknya berkat bersedekah itu. Nah, jadi betul Nabi kita menyebutkan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Dan tadi orang yang sakit di antara kita atau siapapun hendaknya diobati dengan bersedekah. Nah, ini hendaknya betul-betul menjadi pegangan kita, menjadi panduan kita, menjadi landasan kita, sehingga termotivasi, tergerak hati kita untuk selalu menjadi orang yang sosial, yang bersedekah, yang dermawan, yang pemurah dan sebagainya. Nah, sehingga Allah akan selalu memberikan kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaannya dalam hidup ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan
ada manfaatnya. Ini Masjid As-Su'ada lah, adalah monumen yang luar biasa. Namanya diberikan nama Syekh Abdul Qadir Hasan. Nah, beliau ini adalah salah satu murid daripada Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari Hadratus Syekh. Nah, setelah beliau mengikuti rapat musyawarah pendirian Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya, Syekh Abdul Qadir Hasan kembali ke Kalimantan Selatan, sekaligus beliau mendirikan Nahdlatul Ulama di Kalimantan Selatan ini, dan beliau adalah pimpinan pertamanya di Kalimantan Selatan, atau beliau dapat mandat membawa Nahdlatul Ulama dari Surabaya, Jawa Timur ke Kalimantan Selatan. Maka nama beliau diabadikan di masjid ini menjadi nama Masjid As-Su'ada Syekh Abdul Qadir Hasan, kampus Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, yang tidak lain dan tidak bukan beliau nih, Kiai Haji Muhammad Syarbani Hairani sebagai pendirinya, dibantu oleh yang lain-lain ini yang luar biasa. Ini alim juga nih, nah, alim benar, guru Fathul Ilmi ini alim benar lah. Beliau menguasai kitab kuning juga. Nah, ya mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.